Shalom umat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Pura-pura ibadah, ibadah yang pura-pura. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura, merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Pada zaman Rasul Paulus hidup, ia menemukan indikasi adanya ibadah yang dilakukan dengan pura-pura dan nampak beribadah, tetapi sesungguhnya tidak beribadah kepada Allah. Rasul Paulus memperingatkan mereka untuk jemaat terhadap orang-orang yang ingin memperkenalkan ajaran penyembahan kepada malaikat-malaikat sebagai pengantara antara Allah dan mereka, seperti yang dilakukan para filsuf kafir. Memanfaatkan pengantaraan malaikat-malaikat dengan kesadaran bahwa manusia tidak layak berbicara langsung dengan Allah. Akan tetapi walaupun kelihatan rendah hati, kerendahan hati itu atas kemauan sendiri dan tidak diperintahkan Allah. Yang terjadi justru memberikan kepada makhluk tertentu kehormatan yang semestinya ditujukan kepada Kristus. Ibadah macam ini hanyalah temuan-temuan manusia dan bukan pewahyuan ilahi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak bisa menampik kenyataan adanya orang yang beribadah dengan pura-pura dan beribadah yang tidak tertuju kepada Allah. Ibadah buatan sendiri agar jiwa puas, tapi tidak membangun penyembahan yang benar kepada Tuhan Yesus, maka janganlah pura-pura beribadah. Nampak ibadah tapi pura-pura ibadah, bukankah itu munafik? Jika Anda selama ini tidak pura-pura beribadah, ayo tunjukkan atau buktikan atau hasilkan buah yang baik dari ibadah yang sungguh-sungguh. Buah yang baik yaitu karakter yang semakin baik, yang nampak melalui sikap yang semakin baik, berkata-kata semakin baik, perasaan dan pikiran yang semakin baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang paling tahu hati saya, motivasi saya, kesungguhan saya, perasaan saya dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah bersama kebaktian di gereja, di kelompok kecil maupun ibadah pribadi. Roh Kudus tolong saya untuk selalu waspada agar jangan sampai saya kehilangan berkat jasmani dan rohani dari ibadah yang sungguh-sungguh. Dan yang utama, ibadah saya adalah menyukakan hatimu, bukan kekejian di hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.